Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan memaparkan materi dengan judul Islam di masa Nabi Muhammad SAW. Sebelum kami memaparkan materi, perkenalkan saya Fitri selaku moderator. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita persilahkan kepada pemateri pertama, yaitu Saudara Rehan, dipersilahkan. Hidup Nabi Muhammad SAW. Secara esensial, kehadiran Nabi Muhammad pada masyarakat Arab adalah terjadinya kristalisasi pengalaman baru pada dimensi keutuhan yang mempengaruhi segala aspek kehidupan masyarakat, termasuk hukum-hukum yang digunakan pada masa itu. Nabi Muhammad dilahirkan pada tahun Gajah, tahun di mana ketika pasangan Gajah Abraham menyerang Mekkah untuk menghancurkan Ka'bah. Namun pasukan Abraham mengalami kehancuran. Peristiwa itu kira-kira terjadi pada tahun 570 Masehi, dalam kurun 12 Rabiul Awal. Nabi Muhammad dipercayakan oleh Halimah dari suku Banu Sa'ad untuk diasuh dan dibesarkan hingga Nabi berusia 6 tahun. Pada usia 6 tahun Nabi Muhammad telah kehilangan kedua orang tuanya setelah Aminah ibu Nabi meninggal. Abdul Muthalib kakek Nabi Muhammad tanggung jawab merawat Nabi. Namun 2 tahun kemudian Abdul Muthalib meninggal dunia karena rentan. Tanggung jawab selanjutnya beralih kepada Nabi Abu Talib. Sang paman sangat disegani dan dihormati di kalangan orang Quraisy dan penduduk Makkah secara keseluruhan walaupun dia miskin. Dalam usia muda Nabi Muhammad hidup sebagai pengembala kambing keluarganya dan kambing sebagai penduduk Makkah. Sejak kecil Nabi Muhammad mandiri, tidak cengeng, jujur, disiplin, sabar, pemaaf, dan tidak pendendam. Sopan, ramah, sayang kepada semua orang, berbakti kepada orang tua, dan patuh kepada Allah. Kegiatan ini membuatnya jauh dari segala nafsu duniawi, sehingga dia terhindar dari berbagai macam noda yang dapat merusak namanya. Oleh karena itu, sejak muda Nabi sudah dijuluki Al-Amin, orang yang terpercaya. Pemaparan materi pertama. Selanjutnya saya persilahkan kepada pemateri kedua untuk memaparkan materinya. Kepada Saudara Anggung DN, saya persilahkan. Masa kerasulan. Beberapa kilometer di utara Makkah pada tanggal 17 Ramadan 611 Masehi, di Gua Hira, malaikat Jibril muncul di hadapan Nabi Muhammad untuk menyampaikan wahyu Allah yang pertama. Pada usia Nabi yang menjelang 40 tahun itu, Allah telah memilih Muhammad sebagai Nabi. Pada wahyu kedua, Nabi diperintahkan untuk menyeru manusia kepada satu agama. Pada saat beliau tidur dan terbangun, tiba-tiba ketakutan yang luar biasa. Seluruh tubuhnya, seluruh diri batinnya dicengkram oleh sebuah kekuatan yang sangat besar, seolah-olah seorang malaikat telah mencengkram beliau dalam pelukan yang menakutkan yang seakan mencabut kehidupan dan nafas dirinya. Ketika beliau berbaring di sana beliau mendengar perintah, bacalah. Tadi pemaparan materi kedua. Selanjutnya saya persilahkan kepada pemateri ketiga untuk memaparkan materinya. Kepada Saudara Alia, saya persilahkan. Kedua, fase Madinah atau pembentukan negara Madinah atau akhir masa kerasulan. Nabi Muhammad meninggalkan rumahnya setelah turunnya wahyu itu juga sekaligus menjadi perintah bagi Nabi untuk mulai berdakwah. 1. Fase Mekah. Kota Mekah terletak di perut lembah yang dikelilingi oleh bukit-bukit dari segala arah. Dari sebelah timur membentang Bukit Abu Kubais, dan dari barat dibatasi oleh 2 bukit atau gunung, dan keduanya berbentuk bulan sabit mengelilingi perkampungan Mekah, dan dikenal bagian yang rendah dari lembah tersebut dengan Al-Batihah yang ada padanya Ka'bah dan dikelilingi oleh rumah-rumah orang Quraisy, sedangkan bagian yang tinggi dikenal dengan Al-Mu'alla. Dan pada bagian ujung-ujung kedua bukit yang berbentuk bulan sabit tersebut dibangun rumah-rumah sederhana milik orang Quraisy, yaitu orang-orang pedalaman atau Arab Quraisy yang miskin dan merupakan sedadu perang. Dari kelompok kami, mohon maaf jika ada kata salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.